marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuliakan kembali. Lagu pembuka puji syukur nomor 330. Dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga amat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang Dan selama-lamanya. Saudari-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti ini, yaitu melawan wabah virus corona atau COVID-19, marilah kita umat yang beriman kepadanya, kita berdoa untuk pemulihan untuk dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita dengan berdoa saya mengaku. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peruan Maria, kepada dan supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita dengan mengantarkan kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan kepada kita semua. Semoga kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati pikiran kami agar kami bisa mendengar firman yang kudus, dan semoga ibadah ini seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami dan berkat Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Lagu pengantar bacaan puji syukur nomor 366. Firman Allah yang tersurat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia, disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagi-Mu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagi-Mu Tuhan atas firman-Mu. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak
pekerjaan yang baik berasal dari Bapakku yang berikan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya menyebabkan kamu mau mengingkari aku? Jawablah orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau mengingkari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, mustikah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah, jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku janganlah percaya kepada aku, tetapi jika aku melakukan dan kamu tidak mau percaya padaku, percayalah dan pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba mendengar dia, tetapi ia ikut dari dalam. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang-orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang yang di situ percaya kepadanya. Dimuliakan Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Murah hati adalah salah satu keutamaan yang muncul saat orang mengikuti suara hatinya. Dengan tulus dan ikhlas, boleh sikap murah hati dapat kita temukan dalam diri seorang ibu. Meskipun anaknya keras kepala, malas, bahkan mendidik sekalipun. Dan seorang ibu selalu sabar dan menerima semuanya. Ia tetap merawat dan membesarkan anaknya dengan hati tulus dan ikhlas. Saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk bermurah hati seperti Allah Bapa. Wujud dari murah hati itu dampak dalam sikap tidak menghakimi dan tidak hukum. Sesama serta bersedia mengampuni dengan tulus ikhlas, kita akan sulit mewujudkan kemurahan hati itu bila mana masih berpikir negatif terhadap orang lain dan menutup hati pada Roh Kudus. Orang yang gondrong, bertatu, saudara kita anggap sebagai orang jahat. Orang yang jarang kita lihat beribadah, kita katakan tidak akan masuk surga. Akhirnya kita tidak lagi mampu menilai dan menerima orang lain apa adanya. Kita hanya berpendapat dari pandangan kita saja tanpa dapat menerima dan memahami pandangan orang lain. Tentu hal ini membukakanlah yang dikehendak oleh Allah. Orang yang murah hati juga mudah memberi. Kita akan mudah tergerak melihat kekurangan dan kelemahan yang dialami sesama. Siap menerima apa yang kita miliki untuk menolong sesama, harta, waktu, tenaga, dan bakat. Nilai yang diharapkan oleh Yesus bagi semua orang agar semua orang mengalami damai dan sukacita karena kemurahan hati dari manusia. Saudara yang terkasih, marilah kita hidup semangat kemurahan hati dalam hidup ini. Kita tinggal sikap hakimi dan menghukum, bersedia mengampuni sesama dengan tulus, agar tidak dapat lagi dendam. Selain itu, kita perlu semakin peka dan tergerak untuk memperhatikan sesama kita lewat sikap menolong dan menuntut. Ketika kita bermurah hati
kepada sesama, Tuhan pun akan bermurah hati kepada kita. Kemurahan hati membawa sukacita dan damai bagi. Marilah kita perbarui iman kita dengan syarat para rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, anaknya Yesus Kristus putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Ibu Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus kami pun dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah kami, Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangai masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pun masyarakat kami dapat merasakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi orang yang menderita karena Injil, ya Bapa, dan kepada umat-Mu yang sedang menderita karena gigi dalam memelihara Injil. Tentulah mereka agar tetap mantap dan setia dalam harapan dan kasih akan pembebasan yang sejati dan Kristus sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi wabah yang mengancam dunia saat ini, ya Bapa, apakah kami mencoba seperti ini, supaya kami tetap tabah dan percaya kepada-Mu agar kami terhindar dan terlindungi dalam naungan belas kasihan-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. marilah kita satukan hati kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, semoga kesaksian dan penguatan Yesus Putra-Mu mengantar kami semua kepada persatuan sejati yang abadi di dalam rumah-Mu yang kudus. Semoga kami juga mampu memberi kesaksian serupa di dalam hidup kami. Dengan demikian semakin banyak orang akan bersatu kembali dengan-Mu di Firdaus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Mari kita mohon berkat. Mari kita mohon berkat. Tuhan berserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahkan berkat oleh Bapa Maha Kuasa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pada hari ini saat ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang dari Yesus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 680. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu, sehingga ku selalu bersama-Mu. Engganlah ku melangkah
Kau tak ada di sana.